Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Pasti masih ingat ibu yang satu ini yang kita kenal atau netizen menyebutnya termul gitu ya. Ibu-ibu termul, ada yang menyebutnya juga nenek-nenek termul, ada juga yang menyebutnya eyang termul ya. Saya lebih setuju ibu-ibu atau eyang termul ya, nggak apa-apa ya. Ya ini kita masih ingat mungkin ya, masih segar dalam ingatan kita ketika dia memberikan pernyataan yang menohok dan, tentu membuat kita cukup mengerjitkan dahi ya, karena dia meminta, Pak Prabowo mundur ya pasca kejadian di akhir Agustus lalu ya. Bahkan yang paling, menyakitkan ketika dia melemparkan tuduhan kalau yang berada di belakang atau aktor di belakang demo akhir Agustus yang lalu itu Bapak Anies Rashid Baswedan. Sebuah pernyataan yang tidak berdasar dan tentu sangat menyinggung anak Abah ya. Tapi ya kebetulan anak Abah sih tidak terlalu terpancing ya dengan fitnahan ini. Nah, kali ini dia bicara tentang bandara yang lagi hangat dibicarakan yang kaitannya dengan pernyataan Pak Menhan ya. Ada negara di dalam negara, yaitu Bandara Morowali IMIP ya. Nah, dia bicara tentang IMIP dan kemudian pemuda asli Sulawesi Tengah, Morowali ini memberikan bantahan yang cukup telak ya. Kita akan tonton seperti apa bantahan dari pemuda Sulawesi Tengah ini yang mementahkan pernyataan yang disampaikan oleh Eyang Termul ini yang saya tampilkan wajah aslinya ya, karena di beberapa postingan di medsos seringkali menggunakan filter gitu ya. Kita ikuti bersama pemuda Morowali menyampaikan bantahannya terhadap para termul ini, terkhusus kepada Eyang Termul yang sering dikenal sebagai DJ Anak Jenderal yang merupakan kader PSI dan kabarnya pernah nyalek tetapi gagal. Selamat menyaksikan sahabat, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan juga sebuah penjelasan bagi para termul. Selamat menyimak, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menonton. Sebagai masyarakat Sulawesi Tengah, saya lebih percaya dengan pernyataan Menhan Bapak Syarif Samsudin bahwa ia benar bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan negara. Tapi memberi penjelasan pada termul percuma. Jangankan berbicara tentang bandara ilegal, sedangkan Jokowi kawan didampingi oleh Jokowi nggak mampu dia pikirkan. Sekarang saya mau tanya sama penduduk TikTok, emangnya kalian pernah di saat kalian menikah didampingi oleh diri kalian sendiri? Kalau ada yang jawab pernah, berarti otakmu koslet. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kita akan bahas perihal berita isu yang dilemparkan oleh beberapa orang pembenci mengenai bandara yang ada di Morowali. Kenapa berita-berita ini, kebohongan-kebohongan ini terus disebar oleh mereka? Pertama, karena memang tujuan mereka adalah membuat nama Pak Jokowi buruk. Syarat utama jadi termul atau ternak Mulyono, bahasa lebih gamblangnya binatang ternak. Pertama, tolol. Kedua, kudu punya darah-darah pengkhianat. Dan yang ketiga, kapanpun dibutuhkan, siap menjilat sampai ke ampas-ampasnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seorang Menhan saja yang berbicara, mereka bantah. Mereka tidak percaya, karena memang mereka dibayar oleh Mulyono untuk hal itu. Dan buat termul betina, nenek-neneknya termul, dengar baik-baik ya. Pindah dulu otakmu yang didengkul itu ke kepala, supaya kau paham.
apa yang disampaikan oleh Pak Menhan bukan merupakan ujaran kebencian atau berita bohong seperti yang kau sampaikan. Tapi semua yang disampaikan oleh Pak Menhan benar adanya. Mungkin budak-budak termul yang lain percaya dengan narasimu, tapi tidak dengan saya. Karena saya orang Sulawesi Tengah, tahu persis tentang Morowali dan tahu persis tentang apa yang terjadi di Morowali. Dan semua itu terjadi di era Presiden Joko Widodo. Mulai dari mendatangkan ribuan tenaga kerja asing dari Cina sampai dengan bandara ilegal yang tidak memiliki aparatur negara. Ada seorang binatang peliharaan Jokowi mengatakan bandara di Morowali itu dibuat di era SBY dan dilanjutkan oleh Jokowi. Dan bandara itu milik swasta, bukan negara. Itu kata mereka. Woi, termul, kepalamu saja yang besar, tapi otakmu seukuran biji wijen. Dengar ya, yang dipermasalahkan sama Pak Menhan dan rakyat Indonesia pada umumnya bukan mengenai bandaranya, tapi mengenai pengelolaannya. Di bandara itu tidak ada aparatur negara, tidak ada aparat keamanan, tidak ada bea cukai dan pihak imigrasi. Bila semua itu tidak ada, artinya siapapun dari negara luar bebas keluar masuk ke Morowali. Dan kemungkinan terburuk bisa terjadi, seperti penyelundupan senjata ilegal dari negara luar ke Indonesia. Sabu-sabu bisa masuk kapanpun mereka mau melalui Morowali. Dan tenaga kerja asing bisa masuk seenak mereka sendiri. Kerja di Morowali hanya jadi tukang sapu, tukang campur semen, tapi dibayar puluhan juta. Selanjutnya, walaupun bandara tersebut milik swasta atau pengusaha asing, tapi keberadaan bandara itu berada di Indonesia. Artinya, mereka harus patuh dan tunduk terhadap peraturan yang ada di negara Indonesia, bukan seenaknya sendiri. Dan semua kerusakan itu, kebebasan itu terjadi di era Presiden Joko Widodo. Ini bukan cerita 1-2 bulan, tapi sudah puluhan tahun. Bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan negara. Siapa yang harus disalahkan? Apakah Pak Prabowo atau Pak Menhan? Menurut saya, yang patut disalahkan dan harus bertanggung jawab, pertama, mantan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, seorang wanita yang digaji oleh negara tapi tidak berguna, keasikan duduk manis di kursi empuk, Ketua DPR RI Puan Maharani. Mereka berdua harus bertanggung jawab. Mustahil mereka tidak tahu